Halo, masih bersama kami di Niko Soul School. Masih bersama Bung Niko tentunya. Kita ada pertanyaan lagi dari Kaskus, dari ID yang bernama Red Devils 2010. Dia bertanya, permisi Gang, saya punya masalah ini. Pada tahun 2012 lalu saya menggunakan jasa fotografi video dokumentasi pernikahan, mulai dari prewedding sampai pesta pernikahan. Total fee semua jasa sekitar 5,5 juta dan dibayar lunas. Waktu itu saya gak ingat pakai kwitansi atau tidak. Setelah pesta selesai, si penyedia jasa menyerahkan hasil foto berupa album foto prewed sampai pesta beserta soft copy-nya. Nah, masalah yang timbul, video dokumentasinya tidak ada. Katanya hard disk yang dia gunakan untuk mengedit video telah rusak dan sulit diperbaiki. Sampai sekarang saya bingung harus gimana. Si penyedia jasa terus berkelit saat saya mau tanyakan soal video tersebut. Katanya sedang diusahakan tapi sulit untuk diperbaiki. 1. Video pernikahan kan sifatnya momen yang tidak bisa terganti atau terulang. Bagaimana saya menuntutnya jika memang videonya memang tidak bisa terselamatkan? 2. Jika harus menuntut ganti rugi, gimana? Si penyedia jasa pernah menawarkan untuk refund dana sebagian. Sementara saya tidak ingat lagi apa ada bukti pembayarannya. 3. Apakah ada pasal khusus yang mengatur tentang hal seperti ini? Tuntutan terhadap jasa yang tidak sesuai dengan bayarannya. Mohon solusinya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Red Devils, yang mana perjanjian ini adalah perjanjian jasa pemutaran atau pemvideoan dari prewedding untuk jasa pernikahan, di mana pertama-tama saya akan coba jelaskan dulu karena ini masuknya ke dalam perjanjian, di mana ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian bernama. Perjanjian bernama ini adalah perjanjian yang ada dan tertulis yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana salah satu contohnya adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Kemudian dengan berkembangnya dan seiring bertambahnya waktu, maka timbul perjanjian-perjanjian yang timbul dikarenakan adanya asas kebebasan berkontrak, di mana asas-asas lain saya akan jelaskan nanti, yang menyebabkan adanya perjanjian-perjanjian di luar yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena dibebaskan tadi melalui asas kebebasan berkontrak yang disebut dengan perjanjian tidak bernama. Dan perjanjian ini yang Agan punya masuk dalam klasifikasi perjanjian tidak bernama. Kemudian selanjutnya adalah kita kembali kepada asas-asas perjanjian. Ada 4 asas pokok dalam perjanjian. Pertama adalah asas kebebasan berkontrak tadi, yang mana intinya adalah para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi dari perjanjian, di mana sejauh tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, kesusilaan baik, maupun hukum kebiasaan yang ada di masyarakat. Kedua, asas konsensualisme, di mana perjanjian baru bisa terjadi atau dilaksanakan jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perjanjian. Dalam hal ini pembuktian kesepakatan adalah melalui tanda tangan yang tertera dalam perjanjian tersebut. Ketiga, asas fakta sunt servanda, di mana asas ini disadur dari ketentuan hukum internasional, yang artinya adalah asas kekuatan mengikat dari perjanjian, di mana perjanjian ini merupakan suatu undang-undang bagi para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Jadi pasal-pasal di dalam perjanjian tersebut harus disepakati, harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai undang-undang bagi mereka. Jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang harus dilaksanakan dan diperjanjikan, maka salah satu pihak dapat menggugat dan salah satu pihak terkena apa yang disebut dengan manifestasi.
di mana di dalam perjanjian ada prestasi-prestasi tertentu yang dilakukan baik pihak pertama ataupun pihak kedua dalam perjanjian. Yang keempat, asas itikat baik, di mana di dalam pembuatan perjanjian masing-masing pihak harus mempunyai itikat baik pembuatan perjanjian tersebut. Misalnya, tidak boleh kita membuat suatu perjanjian untuk jual beli narkoba atau perjanjian untuk penggunaan jasa terorisme dan sebagainya. Itu tidak boleh. Kembali lagi ke masalah Agan Red Devils ini adalah jika memang pada saat pelaksanaan setelah pernikahan tidak ada videonya, salah satu asas dilanggar oleh si penyedia jasa videografer tersebut adalah asas itikat baik. Tapi kita lihat lagi, karena seperti tadi asas pacta sunt servanda, di mana perjanjian adalah undang-undangnya, kita lihat lagi apakah ada perjanjian tertulis untuk penggunaan jasa videografer tersebut. Biasanya sih ada. Jika kita pergi kepada jasa videografer, kita setuju dengan jasanya, mereka akan memberikan klausul-klausul, memberikan perjanjian-perjanjian yang kita harus tanda tangani jika memang si videografer tersebut berhasil. Itu harus kita tanda tangani. Kemudian perihal masalah jumlah uang yang dibayarkan, jika agan tidak tahu atau lupa di mana kwitansinya ditaruh, bisa agan cek pembayarannya waktu itu tunai atau transfer. Jika pembayarannya melalui mekanisme transfer, agan bisa cek bukti transfernya, kemudian agan bisa lampirkan bukti transfer tersebut sebagai bentuk pelunasan. Akan tetapi, bukti transfer tersebut tidak cukup kuat apabila tidak dilengkapi dengan kolom keterangan. Kan jika kita mau transfer ada kolom keterangannya tuh. Nah, kolom keterangannya itu harus kita isi dengan untuk pembayaran, misalnya pembuatan video jasa pre-wedding sampai kepada jasa pernikahan dengan segala macam perjanjian atau janji-janji yang diucapkan oleh pihak si videografer harus disebutkan dalam kolom berita tersebut untuk sebagai salah satu notis atau pemberitahuan. Jika kita sudah cantumkan tersebut dan si penerima uang sudah menerima uangnya dan tidak komplain, berarti dia menyetujui isi dari berita pada saat kita transfer tersebut. Jika dibayarnya tunai, sedikit rada sulit untuk pembuktiannya. Saran saya, jika ingin memang untuk mau dikembalikan uangnya, karena memang video untuk pernikahan itu memang momen yang sangat sakral dan memang sangat penting, itu adalah kita harus bicara baik-baik kepada si jasa videografernya tersebut untuk kita mau videonya tersebut ada. Jika memang videonya tersebut tidak ada, harus dikalkulasikan atau harus dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah jasa yang dibayarkan. Biasanya kalau kita membayar jasa videografer, dia akan ada rincian untuk jasa ini berapa, jasa ini berapa duit, di sini berapa besarnya, jasa ini berapa besarnya. Jika salah satu komponen dari jasa tersebut tidak dilaksanakan, artinya pemenuhan dari perjanjian ini prestasinya tidak dipenuhi seutuhnya. Seharusnya seyogyanya adalah biaya untuk jasa yang tidak dilakukan itu atau tidak dapat dilakukan tersebut harus dikembalikan kepada si penerima jasa atau dalam hal ini si pembayar. Itu yang harus dikembalikan oleh jasa si videografer jika memang beretikat baik. Kembali lagi kepada asas etikat baik tadi. Jika memang hal tersebut mentok atau deadlock, maka kita bisa saja mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dalam hal ini dalam ranah hukum perdata. Cuma dalam salah satu asas hukum acara perdata adalah yang berhak dan berkewajiban membuktikan adalah yang mendalilkan. Jika kita memang menuduh atau mendalilkan seseorang atau dalam hal ini si jasa videografer tidak melakukan kewajibannya sebagaimana ternyata dalam perjanjian jika ada, kita harus membuktikan baik dengan kita menyodorkan perjanjiannya, karena alat bukti utama dalam hukum acara perdata adalah alat bukti tertulis, di mana kita harus menyodorkan
bukti perjanjiannya, jika tidak ada bukti bayarnya, jika tidak ada kwitansinya, jika tidak ada ya kita harus bukti bayarnya. Jika memang tidak ada semuanya, agak sulit untuk memenangkan gugatan ini. Jadi saran saya, selesaikan dulu secara baik-baik musyawarah kepada si videografernya tersebut. Selesaikan secara baik-baik, di mana notabene ya memang kita membuat suatu perjanjian tidak ingin terjadi gugatan atau dispute di belakangnya. Hal tersebut yang memang harus ditanggulangi. Jika demikian adanya, jika memang ada hal-hal yang tidak bisa dibicarakan, ya sebaiknya kembali lagi kepada musyawarah. Karena jika dilarikan sampai ke pengadilan dengan tidak adanya alat-alat bukti, agak sulit sepertinya untuk kita menang dalam pengadilan untuk pengembalian uang. Jika pertanyaan dari agar itu apakah ada undang-undangnya, ya undang-undangnya perjanjian tersebut. Jika memang tidak ada undang-undangnya atau tidak ada perjanjian tersebut, bisa kita refer kepada kitab undang-undang hukum acara perdata. Cuma payung hukumnya tidak kuat karena memang kembali lagi dasar hukum terkuat dari perjanjian adalah perjanjian tertulis tersebut. Seperti itu. Semoga cukup berguna dan cukup mencerahkan untuk Agang Red Devils ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami Nichols Law School K-pop dan juga fanpage Facebook kami Nichols Law School Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.